Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah beserta jajarannya, Pak Ansar dan yang lainnya. Juga yang saya hormati Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib dan isya Masjid Al-Falah dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat nikmat kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita terbawa umatnya dengan kita mengikuti sunnah-sunnah, memperbanyak sholawat kepadanya. Jangan kita dapatkan pertolongan atau syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini sesuai dengan janji kami setelah kajian fikih kita global ya, sudah kita anggap selesai. Maka malam hari ini kita akan memulai kajian tauhid. Kita yang saya pergunakan sesuai dengan yang digunakan di pondok-pondok pesantren dasar. Biasanya kita bertauhid itu yang dasar tidak ada dengan aqidatul awam. Ini kita akidah dasar, akidatul awam, itu akidah untuk orang-orang awam ya, seperti kita ini ya. Pentingnya mempelajari akidah itu, bahkan sebetulnya ini harus dipelajarinya sebelum fikih akidah ketauhidan ya. Jadi jangan sampai kita contoh misalnya dalam sholat kita membayangkan bahwa Allah itu pula, kita membayangkan bahwa sholat itu membayangkan maka Allah ya, bukan seperti itu. Maka kita pelajari sekarang tentang akidah, dimulai dari kitab yang kecil ini. Sebelum masuk kepada materinya, saya akan jelaskan dulu 10 menit apa mukadimah dari kitab ini, karena mungkin kita mempelajari suatu kitab, tapi bagaimana biografi dari penulis kitab ini. Mu'allif atau musannif, maka kalau dalam tahlil itu kan kita sering menyebutkan wal musannifina mukhlisin, para pengarang kitab yang ikhlas ya. Wal musannifina mukhlisin, itu para ulama yang dengan ikhlas mengarang kitab. Semua ulama bawa ya. Biasanya setelah Fathul Bari itu pasti terbawa ya. Ada kalimat al-musannifin al-mukhlisin, itu orang musannif yang ikhlas ya. Karena mereka menulis kitab itu kan karena yang bayar, ikhlas. Untuk siapa? Untuk kita ya. Mereka berjilid-jilid mengarang kitab, manfaatnya adalah untuk kita semua. Bahkan ada yang sampai 20 jilid. Satu jilid itu diperkirakan sekitar 600 halaman kali 20.
itu udah berapa ribu halaman. Maka kesungguhan waktu lama dulu untuk kita seperti itu. Dan harus kita bayangkan, mungkin kalau sekarang nggak terlalu luar biasa. Sekarang ada komputer, dan juga ulama sekarang itu mungkin juga banyak copy paste. Di copy dia, ya kan, kontrol A, paste. Jadi dulu benar-benar nulisan, buku pun nggak seperti sekarang. Pulpen pun kadang dicelup, dia pakai seperti apa namanya, bambu diruncingin, celup di tinta, celup, ya kan, celupkan ke tinta. Ya tinta pun kayak gitu sekarang. Tapi mereka berhasil sampai beribu-ribu halaman. Kita sekarang nulis 5 lembar udah males, ya kan? Jadi yang menjadi takjub itu seperti itu. Jadi kita lihat kondisi saat itu, mereka mengarang itu sampai beribu-ribu halaman. Tujuannya untuk kita umat ini. Kita sekarang tinggal mempelajari. Salah satunya adalah kitab Aqidatul Awam. Mungkin ibu-ibu kalau punya majmu syahid, kayak punya pada janji yang mengumpulkan ada janji, ada tibai, ada simpudoron, itu bagian akhirnya pasti ada Aqidatul Awam. Ini dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Hasani Al-Maliki Al-Ash'ari. Beliau awalnya orang Mesir, lahir di Mesir tahun 1205. Syekh Ahmad Al-Marzuki ini dia seorang syair. Syair itu adalah salah satu keturunan dari Rasulullah. Keturunan Rasulullah itu ada dua, satu syair, dua syair. Karena ada dari Hasan, ada dari Syekh. Syair Al-Hasani, makanya disebut tadi Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Hasani, berarti keturunan dari Sayyidina Hasan. Al-Maliki, kenapa disebut Al-Maliki? Karena beliau bermadzhab Imam Malik. Jadi mazhabnya dari Imam Syafi'i. Ya, dalam tauhid ulama itu ada yang berimam Syafi'i, ada yang bermadzhab Maliki. Nah ini beliau kebetulan bermadzhab Maliki. Dan yang dibahas bukan fikih, tauhid. Jadi nggak mengapa walaupun bermadzhab Imam Maliki. Di akhirnya ada kalimat Al-Ash'ari. Nah berarti secara ketauhidan beliau bermadzhab kepada Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Itu mazhab kita dalam ilmu ketauhidan. Dan ini tauhid ini tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhid kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mufti itu orang yang memberikan fatwa. Jadi beliau mufti di Mekah dan Madinah. Izat itu sebutan di Mekah dan Madinah. Beliau menjadi mufti dalam mazhab Imam Malik dalam masalah fikih. Setelah beliau wafat, digantikan oleh muridnya Syekh Jaini Dahlan. Yang uniknya, gurunya itu pengarang kitab ini. Beliau bermadzhab Maliki, tapi muridnya bermadzhab Syafi'i. Ya, jadi gurunya mazhab Maliki, muridnya bermadzhab Syafi'i. Jadi Syekh Dahlan atau Jaini Dahlan. Nah, Syekh Jaini Dahlan itu punya murid. Siapa muridnya yang terkenal? Salah satu ulama kita, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini berarti kakek guru kepada Syekh Ahmad Marzuki. Ya. Nanti kan Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan punya murid lagi, ya, Termasyi, punya murid lagi, ya, Termasyi ini kemudian sama-sama berguru. Syekh Khalil Bangkalan, Abu Musa Al-As'ari,
satu syekh, kemudian juga pendiri Muhammadiyah. Mereka sama-sama dulu jadi kakek dulunya. Nanti maka salah satu salahnya dari kitab Aqidatul Awam itu disalah oleh Syekh Nawawi Al-Tani, yaitu namanya kitab Nurul Dhalam. Itu sekelumit dari biografi Syekh Ahmad Al-Marzuki. Terjadinya kitab Aqidatul Awam ini, beliau ini pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Itu pada malam Jumat bulan Rajab. Jadi kalau orang bermimpi dengan Rasulullah itu pasti benar. Kenapa? Sebab syaitan itu tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah. Jadi kalau seorang itu bermimpi bertemu Rasulullah, itu benar. Yang tidak benarnya bisa jadi orang itu yang ngaku-ngaku bermimpi. Kalau mimpi, kalau dia benar ya. Dan para ulama meyakini bahwa Syekh Ahmad Al-Marzuki ini dia bukan seorang pendusta. Dia seorang alim, seorang yang jujur. Ya. Bahkan fatwa ini juga diambil dalam Ibnu Malik. Suatu malam beliau bermimpi dengan bertemu Rasulullah, dan Rasulullah sedang dikelilingi oleh para sahabatnya. Jadi seakan-akan beliau hadir. Kemudian Rasulullah berkata, dalam ucapan atau Rasulullah dalam mimpinya itu menyebutkan, ya Syekh Marzuki, ya Ahmad Marzuki, baca olehmu atau Aqidatul Awam. Syekh Ahmad Marzuki itu bingung, atau yang mana yang harus saya baca? Ya, akidah mana yang harus saya baca? Karena memang kitab ini belum tersusun. Kata para sahabat yang hadir pada saat itu, dengarkan dan ikuti. Maka kata Nabi, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsan. Kemudian dalam mimpi itu beliau mengikuti sampai pada bait 26. Itu yang diajarkan langsung dalam mimpi Rasulullah. Dan ketika bangun, semua yang malam diajarkan Nabi itu dalam mimpinya masih ingat. Kemudian beliau tuh dikumpulkan, ya. Dikumpulkan oleh beliau, maka jadilah seperti ini. Jadi Aqidatul Awam itu baitnya ada 57, yang 26-nya berdasarkan dari mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian beliau melengkapinya sampai 57 bait. Dan ini isi kandungannya adalah tentang 50 sifat. Dari mana 50 sifat itu? Pertama, 20 sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, 20 sifat mustahil bagi Allah. Berarti sudah 40. Berikutnya, sifat jaiz bagi Allah, 41. Kemudian sifat wajib bagi Rasulullah, ada 4. Ditambah sifat mustahil bagi Rasulullah, ada 4 juga. Berarti 8. Ditambah sifat jaiz bagi Rasulullah 1. 41 tambah 9 jadi 50. Jadi yang kita pelajari itu adalah 50 sifat wajib bagi Allah, mustahil, kemudian juga sifat wajib bagi Rasul. Nah inilah, dan ini biasanya kalau di kelompok itu dinodongkan, ya, dinodongkan supaya hafal, ya. Namun sebelumnya kita masuk kepada bab yang pertama, kita kirimkan dulu Fatihah kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari, karena ini adalah mukadimah. Mudah-mudahan satu
jelaskan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqsu khususan Ahmad al-Zuki al-Hasan al-Fatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bait yang pertama ini adalah 57 bait. Bait yang pertama, Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsan. Ini nanti kalau misalnya Bapak pengen megang juga silakan nanti. Kan sudah semua mungkin bisa di copy. Cuma berapa orang? 7 ya? 7 masih 10 orang. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u, saya mulai atau memulai penulisan kitab ini dengan mengucapkan bismillah. Abda'u, ini kata siapa? Kata mu'alifnya, kayak kata musannifnya, yaitu Syekh Ahmad al-Marzuki. Abda'u, saya memulai. Bismillahi, menulis kitab ini, nazam ini dengan mengucapkan bismillah warahmani. Dari sini menjadi pelajaran buat kita bahwa segala sesuatu kita harus memulai dengan bismillah. Apa alasannya? Dalam syarahnya dijelaskan bahwa Syekh Ahmad al-Marzuki ini memulai dengan bismillah ini adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Allah. Apa contohnya yang dimulai oleh Allah? Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran dimulai dengan bismillah. Itu al-Fatihah mulainya bismillah. Jadi Allah aja mencontohkan dengan firman-Nya bahwa yang pertama dimulai itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka kita pernah mencontoh segala perbuatan, segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah. Allah mencontohkan. Yang kedua alasannya mengikuti sunnah. Berarti kalau mengikuti sunnah itu adalah disebut sunnah itu qaul, ucapan Nabi, fi'lun, perbuatan Nabi, atau takrir, kata-kata Nabi. Nah, di sini ada hadis qauli, hadis ucapan, kata Nabi, kullu amrin bi balin. Setiap perbuatan, setiap urusan, kullu amrin, setiap urusan bi balin yang tidak memulai, la yubda'u, yang tidak dimulai, yubda'u, yang dia tidak dimulai, di bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputus. Terputus di sana apa? Terputus dari barakahnya, terputus dari pahalanya. Itulah ucapan Allah. Jadi Nabi mengatakan segala sesuatu urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari keberkahannya, terputus dari kebaikan, terputus dari pahala. Maka ketika kita keluar rumah aja diajarkan bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu Allah. Mau makan
Bismillah. Walaupun ada doa di sini sebelum makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hanya dengan mereka itu Allahumma barik lana, katanya Allahumma barik lana. Ya mereka nggak apa-apa, senang kita. Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan. Namun kalau nggak apa itu, maka kembalikan kepada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau menurut ulama hadis, bukan menurut saya, doa Allahumma barik lana itu satu hadisnya lemah, doif. Ya. Tapi karena tertulis dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi bahwa itu doa walaupun doif, yang penting isinya baik, isinya benar, kan tidak ada salah isinya, maka boleh dipakai. Tapi kalau yang belum hafal masih ngapain sekarang? Allahumma balik. Udah bismillahnya. Ya. Hadis ini ada dua, satu ada yang mengatakan bismillah, satu hadis lagi ada kan bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang timbul nih, ada orang, saya pernah nonton YouTube itu, satu ketika mau makan bismillahirrahmanirrahim, yang satu negor hadisnya cukup bismillah, tidak usah rahman-rahim. Ada pernah ramai akhirnya. Padahal hadis kalau dikumpulkan bukan satu. Allah menciptakan dalam Al-Quran bismillah doa atau bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah doa cukup. Tapi kalau pengen bagus lagi bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang zaman luar biasa. Kesamaan tidak sedikit karena mungkin ada media ini. Jadi ribut besar. Padahal hadisnya bukan satu. Ada yang sampai bismillah, ada yang tuliskan bismillahirrahmanirrahim. Kumpulkan. Yang cukup bismillah doang bagus. Yang mau ditambah rahman-rahim lebih sempurna. Ya ini kan sekarang banyak yang baru-baru memahami hadis. Langsung ini yang saya rasa yang sering menyalahkan. Ya, maka kita perlu belajar di sini. Jadi kita sarankan kita menghadapinya dengan ilmiah, bukan dengan emosi. Selama ini kadang-kadang kita dibenarkan, disalahkan, tapi yang kita hadapi bukan ilmiah, kita emosi. Ya. Emang dari dulu begitu, kan kalau ilmiah kalau gitu. Oh iya, paham dari situ. Orang yang mau menggunakan Allah balik lagi silakan, kata Imam Nawawi tadi boleh menggunakan. Kalau hadisnya lemah, tapi isinya kandungannya baik. Jangan doa di karangan ulama. Kalau seandainya ini karangan ulama Allah balik lana, isinya bagus. Karangan kita boleh berdoa. Boleh. Doa sendiri pun boleh. Cuma susunan doa yang terbaik itu adalah pertama doa itu ambil dari Al-Quran. Rabbana atina berarti Rabbana hab lana dari Al-Quran. Ya. Allahumma taqabbal dari Al-Quran juga. Doa Rabbana zalamna dari Al-Quran. Nanti ambil doa dari hadis. Setelah dari hadis ambil doa karangan ulama. Enggak cukup, barulah doa karangan kita. Ya. Jadi boleh. Apalagi ini doa karangan ulama. Doa karangan kita pun boleh. Namanya doa kami. Jadi dalam bait yang pertama ini abda'u bismillah, maka mulailah segala satu dengan bismillahirrahmanirrahim. Warahmani, yang maha pemurah, wabirrahimi, yang maha penyayang. Tafsirnya begini, saya ngambil tafsir dari Ibnu Katsir.
Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih, Ar-Rahim sayang. Kenapa Allah memberikan dua sifat ini? Yang pertama, Ar-Rahman disebutnya adalah nikmat besar, Ar-Rahim nikmat kecil. Ar-Rahman nikmat besar di dunia, Ar-Rahim nikmat kecil di akhirat. Kenapa kok seperti itu disebut nikmat kecil? Begini, Ar-Rahman itu semua makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, termasuk kita manusia, jin dan lainnya, Allah berikan kasih. Allah kasih dah. Allah tidak memandang itu dia beriman, tidak memandang itu kafir, enggak memandang itu orang soleh, enggak memandang itu orang buruk akhlaknya, maksiat buruk. Tetap Allah kasih nikmat misalnya. Kan nggak ada begini orang yang berkontrolin tiba-tiba nggak bisa nafas ya. Ya, orang habis ngerampok, tiba-tiba matanya langsung ngeliat ya. Ya, maka rahmat Allah diberikan di dunia, nggak pilih-pilih. Ya, itu makna rahmat itu nikmat besar. Kenapa? Karena besar seluruh makhluk Allah berikan kasih. Jadi nggak pandang dia baik, nggak pandang dia buruk. Maka ini sebagai jawaban kenapa banyak sekarang orang yang jauh kepada Allah, bahkan nggak biar hidupnya enak. Ya. Nah, saya coba begini sedikit agar keluar sejarah. Fir'aun itu hidup 400 tahun kekuasaan yang sangat lama. Asalnya baik kepada rakyatnya, cuma karena rakyatnya ini terus menerus, akhirnya lama-kelamaan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Yang kedua, dia kan menganggap Allah menjadi Tuhan dia. Selama hidupnya dia tidak pernah sakit. Maka Imam Syafi'i itu kadang-kadang dia sedih kalau misalnya lama nggak pernah dikasih sakit. Kalau dia ujian, karena pas seperti dari awal nggak pernah sakit. Akhirnya karena dirinya tubuhnya nggak pernah sakit, wah ini saya tuh Tuhan. Sampai panas mengaku dirinya sebagai Tuhan. Musa pertama bertanya, ya Allah, kenapa Fir'aun yang zalim itu bakal mengaku Tuhan, tapi kok diberikan kebaikan begitu, diberikan jabatan yang panjang, diberikan kesehatan, hidupnya makmur, senang, berlimpah harta, dipuja-puji oleh rakyat. Apa jawaban Allah? Sebelum dia menjadi Tuhan, dia beri kebaikan. Dan kemudian juga dia Fir'aun walaupun zalim, bukankah pernah merawat engkau? Musa kan dirawat oleh Fir'aun. Jadi aku berikan kebaikan itu. Ini diberikan cash di dunia, supaya nanti Fir'aun dia nggak nuntut nih, nggak nuntut kepada Allah. Dulu kan pernah merawat Nabi itu, maka diberikan di dunia.